Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuryani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, Bu, baik, Bu. Ibu bagaimana Alhamdulillah. kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu Nur, sama saya juga dalam keadaan sehat hari ini. Oh iya, Bu Alhamdulillah. Nuryani kemarin chat saya ya beberapa hari yang lalu ya, ada yang ingin dibicarakan? Iya, Bu, ini ada yang ingin dibicarakan, Bu. Oh iya, tidak apa-apa Bu Nur, saya dengan senang hati, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya, Bu Ibu. Nuryani, kira-kira eh, apa yang ingin dibicarakan Bu Nuryani pada hari ini. Nah, nanti setelah I- dibicarakan kira-kira apa harapan kemudian dari pembicaraan kita hari ini? Iya, Bu. Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Bu, yang saya alami terkait profesi saya, Bu, baik di sekolah, berkaitan dengan kegiatan di sekolah, maupun ini berkaitan juga kegiatan saya di rumah gitu, Bu. Hmm, apa yang tengah membebani Bu Nera tadi? Apa saja Iya, Bu. kira-kira yang tengah membebani Bu Nera saat ini? Iya, Bu. Saat ini saya merasa eh, hati dan pikiran ini gitu ya, Bu, merasa belum tidak tenang gitu, Bu, akhir-akhir ini. Saya merasa kurang optimal dikarenakan memang sekarang itu banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan gitu, Bu, terutama berkaitan dengan tanggung jawab saya di sekolah gitu ya, Bu. Jadi banyak sekali sekarang ini kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa membutuhkan waktu gitu ya, Bu. Begitupun berkaitan dengan tanggung jawab saya di rumah. Jadi saya ini ingin bisa memanage waktu dan dapat optimal kembali gitu, Bu, sehingga hati dan pikiran ini bisa tenang saat melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Iya, ya Bu Nera ini betul sekali ya. Memang kita memiliki dua fungsi ya Bu Nera ya. Kita sebagai guru, juga sebagai orang tua di rumah ya, sebagai istri dan juga ibu ya dari anak-anak kita. Memang yang namanya pekerjaan pasti akan bertambah ya tentu saja. Nah, bagaimana sih kedua pekerja ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya? Kira-kira Bu Nuryani kalau di skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Nuryani ada di mana ya Bu Nur? Iya, Bu, jika diskalakan saat ini posisi saya sepertinya ada di skala 6 gitu, Bu. Hal ini karena saya merasa saat ini tuh sedang gelisah, sedang khawatir gitu, Bu. Merasa lelah gitu, Bu, dengan rutinitas yang dilakukan. Juga saya merasa kurang optimal gitu, Bu, baik berkaitan dengan profesi saya ini di tempat kerja maupun juga di rumah. Di sekolah ini saat ini memang banyak sekali gitu, Bu, pekerjaan lain selain tugas utama saya untuk mengajar. Ada juga kegiatan lain gitu ya, Bu, yang harus saya kerjakan seperti pekerjaan saat ini tuh yang saya sedang apa ya, garap gitu terkait administrasi PKKS gitu, Bu, yang harus diselesaikan dengan deadline yang sudah diberikan. Padahal saya juga kan harus mempersiapkan pembelajaran gitu untuk mengajar di kelas. Dan itu juga kan harus dikerjakan sesegera mungkin gitu ya, Bu. Tambah lagi berkaitan dengan tugas saya sebagai saat ini membina pramuka. Jadi memang saya ini harus menyiapkan untuk lomba pramuka penggalang gitu, Bu. Nah, ini kan lumayan sulit gitu untuk mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut berbarengan, sehingga saya merasa kurang optimal dengan banyak tugas tersebut. Saya juga sekarang ini merasa lelah gitu, Bu, karena waktu di sekolah saja kan sudah habis seharian itu untuk mengajar gitu ya, Bu. Nah, ini kapan gitu bisa membagi waktu untuk menyiapkan lomba gitu, kapan juga membagi waktu untuk menyiapkan administrasi-administrasi yang tadi berkaitan dengan PKKS gitu. Sedangkan kan kalau pulang ke rumah gitu ya, saya juga dihadapkan dengan situasi keluarga di mana saya memiliki dua anak yang masih kecil, yang masih sangat perlu perhatian saya dan begitupun dengan suami gitu, Bu. Jadi memang saat ini merasa kurang optimal saja gitu, Bu. Iya, Ibu Nuryani memang dilema sekali ya. Sama saya juga tidak berbeda jauh dengan Bu Nuryani ya. Kadang kita menghadapi dilema
antara harus mana yang kita dahulukan dulu, antara pekerjaan di rumah atau pekerjaan di sekolah, sementara memang kedua-duanya membutuhkan perhatian dari kita. Nah, kira-kira nih Bu Nuryani, untuk menghadapi masalah-masalah Bu Nuryani tadi yang membuat Bu Nuryani sempat tidak optimal, kemudian merasa bingung, merasa gelisah, tubuh kita juga merasa lelah. Kira-kira rencana apa yang ingin Bu Nuryani lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terkait rencananya mungkin jika saya lihat nih ya Bu, eh, dari yang tadi sudah saya rasakan, pertama mungkin saya harus meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari berkaitan dengan memanage waktu sepertinya Bu. Jadi ketika tadi saya itu posisinya ada di 6, itu saya bisa meningkatkan pada posisi 8 gitu ya. Jadi di sekolah mungkin saya harus memanage waktu gitu, harus membuat skala prioritas di mana pekerjaan yang harus didahulukan atau yang harus benar-benar segera dikerjakan. Tentunya yang paling utama tugas saya itu yang mengajar gitu ya Bu, melaksanakan proses pembelajaran dengan siswa. Nah itu yang utama. Mungkin di sela-sela itu, setelah saya selesai mengajar, ada kan ya sisa waktu sebelum jam selesai kerja di sekolah itu. Nah mungkin itu bisa saya maksimalkan untuk mengerjakan salah satunya tadi administrasi sekolah. Juga mungkin paling saya itu harus melakukan kolaborasi sepertinya dengan rekan guru lainnya gitu Bu, apalagi terkait administrasi PKKS gitu kan ya, tentu ada tim gitu ya Bu. Jadi saya maksimalkan tim itu untuk melakukan diskusi sehingga apa yang belum saya pahami terkait tugas untuk menyelesaikan PPKS ini bisa didiskusikan dengan tim, dan jikapun ada yang harus dibawa ke rumah gitu ya, tugas-tugas yang harus saya bawa ke rumah itu mungkin jika saya sudah menyelesaikan tugas utama saya di rumah dengan urusan keluarga, mungkin di sela-sela waktu luang bisa saya selesaikan sepertinya. Iya, ya Bu Nuryani ya, betul sekali. Dan bagus banget tuh Bu Nuryani ya, Bu Nuryani sudah menemukan rencana-rencana atau solusi-solusi ya untuk mengatasi masalah. Nah, tadi diantaranya manajemen waktu ya yang harus dibenahi kembali. Kemudian tadi Bu Nuryani juga cerita bahwa harus melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian membuat skala prioritas ya, agar pekerjaan baik di rumah maupun di sekolah ya dua-duanya bisa dilakukan dan memang bisa dikerjakan sesuai dengan harapan yang tadi ya, tadi posisi 6 tiba-tiba setelah dibuat rencana tadi diperbaiki kembali ada di posisi 8. Nah, baik benar ya. Nah, ketika kita mencoba merencanakan solusi yang kita sudah coba temukan, kemudian kita ingin melaksanakan itu, pasti ada ya hambatan-hambatan yang selalu saja adalah ketika kita hendak melakukan itu. Nah, kira-kira menurut Bu Nuryani, hambatan apa sih yang mungkin terjadi ketika Bu Nuryani mau merencanakan rencana tersebut? Iya, hambatannya mungkin terkait waktu mungkin ya Bu. Nah, jadi terkadang saya juga di sekolah itu sebenarnya kan di kelas saya mengajar di kelas 6, di level 6 ini saya hanya satu kelas gitu ya Bu. Nah, jadi ketika menyelesaikan misalnya tugas menyelesaikan perangkat pembelajaran misalnya ya Bu, saya ini hanya kerja sendiri karena memang saya tidak ada partner untuk diskusi gitu. Jadi mungkin perlu waktu yang lumayan gitu untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Juga mungkin terkait hambatannya mungkin dari kolaborasi juga, ada misalnya ada guru yang bisa saja mungkin dengan kesibukannya sendiri sehingga tadi bisa bisa waktu untuk melakukan kolaborasi dengan guru atau diskusi dengan guru ini bisa saja saya harus menyesuaikan dengan guru tersebut, sehingga mungkin tak harus dicarikan solusinya. Iya, hambatannya mungkin. Wah, luar biasa sekali Bu Nuryani ya. Tadi Bu Nuryani sudah mengungkapkan apa solusinya, rencana apa yang ingin Bu Nuryani lakukan. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Tadi juga Bu Nuryani sudah bisa prediksi ya, kalau hambatan-hambatan yang terjadi nanti. Kemudian Bu Nuryani juga sudah memiliki strategi nih bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tadi. Sebenarnya memang berat sekali ya kalau memang kita hanya satu level nih, kita mengajar partner kita tidak ada gitu kan.
hanya satu kelas nih kita tidak tahu harus bagaimana ini, kepada siapa kita curhat dengan mengenai masalah yang kita hadapi gitu. Namun tetap kita, rekan sejawat kita kan banyak ya, tidak hanya satu level saja. Kita juga bisa mencoba meraih nih teman-teman kita yang lainnya ada di sekolah. Siapa tahu mungkin dari mereka akan muncul ide-ide yang baru ya, ide-ide yang segar yang bisa, mengatasi permasalahan kita. Nah, baik Bu Nuryani nih, kira-kira nih komitmen apa yang akan Bu Nuryani, rencanakan untuk untuk menjalankan rencana tadi? Terkait komitmen berkaitan dengan rencana tadi, mungkin saya harus membuat list jadwal gitu ya Bu, yang mana gitu yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin ini berkaitan dengan tadi skala prioritas gitu ya Bu. Sehingga saya tahu nih mana yang harus diselesaikan cepat-cepat dan mana misalnya ya sudah diselesaikan atau yang belum yang akan diselesaikan. Itu mungkin yang pertama. Selanjutnya mungkin tadi saya harus meningkatkan komunikasi gitu ya Bu, meningkatkan kerjasama gitu, baik misalnya dengan rekan-rekan guru di sekolah berkaitan dengan tanggung jawab saya di sekolah gitu. Begitupun mungkin komunikasi dengan suami kalau di rumah mungkin ya Bu, sehingga di rumah juga mungkin suami dapat membantu agar apa ya, apa yang sudah apa yang sudah jadi tanggung jawab bersama ini bisa diselesaikan bersama gitu ya Bu. Mantap sekali Bu Nuryani. Memang betul ya Bu Nur ya, tadi dari awal Bu Nur sudah menceritakan bagaimana rencananya, hambatan yang mungkin akan terjadi, kemudian juga punya strateginya. Nah, kemudian Bu Nuryani juga berkomitmen ya untuk membuat tadi list ya, list apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kira-kira nih Bu Nuryani ya, setelah dari awal sampai tadi menyebutkan uh, apa komitmen tadi, nah kira-kira ada nggak sih atau orang yang akan dilibatkan nih untuk menjalankan komitmen tersebut? Iya. Untuk orang-orang yang terlibat mungkin ketika saya di sekolah tentunya rekan-rekan guru mungkin ya Bu yang akan saya libatkan misalnya untuk berkolaborasi gitu berdiskusi terkait tanggung jawab yang bisa dilakukan bersama atau tugas-tugas yang bisa dilakukan bersama. Begitupun misalnya bisa juga saya melibatkan para peserta didik gitu supaya saat kegiatan pembelajaran kita saling melakukan menerapkan keyakinan-keyakinan kelas sehingga kita saling menjaga kesejahteraan bersama gitu ya Bu. Karena bisa saja kan dengan adanya keyakinan kelas yang anak-anak langgar atau tidak dilakukan bisa saja kan ini mempengaruhi atau memberikan masalah baru gitu ya Bu. Jadi mungkin dengan saya di kelas selalu mengingatkan kepada anak-anak keyakinan kelas bisa saja ini membantu saya supaya uh, pekerjaan tetap optimal dan hati ini tadi bisa tetap tenang gitu ya Bu. Oh hebat sekali Bu Nuryani ya. Berarti insya Allah nih rencananya bakal mudah-mudahan sukses nanti ya Bu Nuryani ya. Rencananya sudah dijalankan, sudah melibatkan orang-orang di sekitar kita, melibatkan guru-guru untuk di sekolahan, mungkin di keluarga melibatkan suami dan juga anak-anak. Nah itu sungguh kolaborasi yang menurut saya sangat bagus sekali ya. Nah, baik Bu Nuryani, tadi kita sudah menemukan ya Bu Nuryani menemukan solusi bagaimana menghadapi permasalahan Bu Nuryani dan berharap nanti tidak bingung lagi ya Bu Nuryani sudah merencanakan rencananya. Nah, Ya. kira-kira nih apa yang akan Bu Nuryani lakukan setelah kita melakukan percakapan pada hari ini? Tindak lanjut apa yang Bu Nuryani harapkan? Iya, mungkin untuk yang akan saya lakukan sekarang ini, tadi mungkin saya akan coba membuat list-list atau apa ya kerjaan-kerjaan mana yang harus segera diselesaikan itu ya Bu. Lalu mungkin tadi saya mulai membangun komunikasi yang baik dengan rekan sejawat gitu di sekolah gitu. Juga mungkin membangun komunikasi yang baik juga dengan suami sehingga antara apa ya yang diharapkan gitu ya Bu bisa bisa didapatkan gitu dengan saya sudah mulai melakukan rencana tadi. Iya. Bagaimana perasaannya Bu Nur setelah percakapan kita hari ini? Iya Ibu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Jadi saya semakin senang karena ada pencerahan Iya. gitu
Bu, dari tadi hasil percakapannya dengan Ibu yang tadinya saya hanya berpikir sendiri gitu ya Bu, pusing Mhm, gitu, mhm. karena masih khawatir aja gitu kan, sekarang sudah, diskusi dengan Ibu, sudah disampaikan keluh kesahnya, jadi alhamdulillah plong gitu ya Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga Bu Nuriani bisa melaksanakan rencana ini ya dan Iya, berhasil. insyaallah. Sukses terus Bu Nuriani. Iya Jangan Ibu, bingung amin. lagi, jangan gelisah lagi ya, tetap optimis menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Insya Allah kita pasti bisa melaksanakannya. Baik Amin, Bu insyaallah. Nuriani, sampai ketemu lagi. Kalau ada apa-apa silahkan chat saya lagi ya, kita saling berbagi, saling sharing saja. Baik ya, kita Ya, akhiri saja insyaallah mungkin ya Ibu. percakapan kita hari ini Bu Nuriani. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi